Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga Anda tetap sehat, tetap punya sukacita apapun yang terjadi. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajar atau mengajak para muridnya mempunyai hati sebagai seorang hamba. Dan Yesus mengajarkan atau mengajak Anda dan saya untuk melakukan hal demikian. Hati sebagai seorang hamba yang mau melayani dengan keikhlasan hati tanpa mengharapkan bayaran. Seorang hamba akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, para murid diminta untuk melakukan tugas mereka dan tidak mengharapkan apapun. Lakukan itu dengan keikhlasan hati. Bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dihargai oleh orang lain, tapi lakukan itu sebagaimana engkau melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan Injil pada hari ini saya juga kadang bertanya pada diri saya, sejauh mana saya menghargai karyawan-karyawati atau orang-orang yang bekerja dengan saya. Tanpa mereka, saya tidak mungkin bekerja seorang diri. Tapi persoalannya kemudian adalah, apakah ada rasa terima kasih setiap kali mereka melakukan pekerjaan? Atau adakah dalam doa-doa saya menyisipkan orang-orang yang melakukan pekerjaan itu bersama-sama dengan saya, agar mereka tetap setia, agar mereka tetap menjalankan tugas aktivitas mereka dalam keadaan yang sehat. Mari kita diajak untuk berdoa bagi orang-orang yang bekerja sama dengan kita, pelayan kita, pembantu kita, siapapun. Mereka adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Mereka bekerja agar engkau merasa nyaman di rumahmu atau di komunitasmu. Maka sapalah mereka. Berikan mereka peneguhan. Jangan sampai kita hanya membutuhkan tenaga mereka, lalu menutup mata ketika melihat mereka menderita. Tidak. Kita berjuang agar mereka juga boleh melihat bahwa Tuhan baik dalam diri kita. Kita gaji mereka, tapi bukan berarti kita semena-mena terhadap hidup mereka. Kita perlakukan mereka sebagai bagian dari anggota keluarga kita. Maka mereka pun akan memberikan yang terbaik dari yang mereka miliki untuk kelancaran proses semua usahamu atau keluargamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari
Bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita, kepada para murid Yesus, menjadi seorang hamba yang siap untuk melayani. Melayani sekali lagi membutuhkan pengorbanan. Kita korbankan banyak hal, tenaga, pikiran, perasaan, semua kita korbankan. Kita makna itu secara baik. Kita makna itu secara baik agar dia berkembang, bukan untuk dipuji, tapi untuk memperoleh rahmat berlimpah bagi diri kita dan orang-orang yang kita layani. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu datang untuk melayani kita semua. Kita dipanggil, kita mencontohi Tuhan Yesus bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani sampai akhir hidupnya. Mari sekali lagi saya tekankan, kita saling mendoakan siapapun orangnya. Orang-orang yang bekerja sama dengan kita, karyawan, karyawati, kita doakan mereka. Kita sapa mereka, biar mereka tetap punya semangat. Biar mereka tetap menjadi bagian dari hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang juga mendatangkan berkat bagi hidup kita. Jangan pernah lupa untuk menyapa, merangkul, dan mendoakan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, firman Tuhan hari ini meneguhkan iman saya dan Anda untuk menghargai siapapun, lalu bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ingat itu baik-baik. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berharap bahwa firman Tuhan senantiasa menyertai perjuangan hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami berdoa bagi mereka semua karyawan-karyawati yang bekerja sama dengan kami. Berikan mereka rahmat, kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Berikan mereka juga rahmat kesehatan, agar mereka mampu melakukan tugas-tugas yang dipercayakan mereka. Tuhan, semoga kami saling melayani satu sama lain, karena panggilan kami adalah memberikan rahmat bagi orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, beri kami hati juga untuk mengasihi karyawan dan karyawati kami. Berkati karyawan-karyawati kami yang sedang punya pergumulan. Engkau bantu mereka, Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Berikan mereka apa yang mereka butuhkan, Tuhan. Jaga mereka, lindungilah mereka. Berikan mereka juga rahmat, kesehatan, kebahagiaan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang bekerja untuk kemanusiaan, apapun tantangannya. Berikan mereka iman yang teguh untuk terus berjuang. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.